Halo investor lokal, ketemu lagi sama Moses Kurniawan. IPO GoTo. Ini adalah salah satu IPO yang dinanti-nantikan setelah Bukalapak, dan juga banyak yang nanya apakah GoTo akan jadi kayak Bukalapak yang hari ini harganya turun setelah IPO. Nah, kita akan bahas dari data yang ada, fakta yang ada, saya kumpulkan dan saya bandingkan GoTo dan Bukalapak. Jadi terus simak video berikut ini. Sebelum kita mulai, saya mau kasih disclaimer bahwa video ini bukan ajakan untuk jual atau beli saham tertentu. Juga video ini adalah hasil pembelajaran saya dan research yang saya lakukan. Jadi namanya belajar, bisa jadi salah ya. Jadi kalian diskusi aja di kolom komentar di bawah kalau misalkan ada yang kurang tepat. Oke. Bagian pertama, informasi data saham. Di layar kalian bisa lihat data saham antara GoTo dan Bukalapak. Jumlah lembar saham GoTo lebih banyak ya, itu 1,195 triliun lembar saham. Serta juga kepemilikan masyarakatnya GoTo itu lebih kecil dibanding Bukalapak dengan 25% di Bukalapak itu sendiri. Target yang mau dicapai di IPO ini oleh GoTo adalah 17,9 triliun rupiah dengan range harga 316 sampai 346. Lalu mereka punya kebijakan dividen yang sama, baru bagi dividen kalau sudah profit, ya make sense lah ya. Kemudian kita akan lihat penggunaan dari hasil IPO 17,9T tadi untuk apa ya? Di layar kalian bisa lihat pembagian penggunaan dana IPO. Nah, di sini 100% dana digunakan untuk pengembangan usaha, bukan digunakan untuk pembayaran hutang ya. Ada yang IPO untuk bayar hutang, tapi sini 100% digunakan untuk usaha dan dibagi ke anak usahanya masing-masing. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Untuk data informasi saham sendiri, saya menemukan dua hal yang menarik dari GoTo. Yang pertama adalah saham dengan multiple voting share, atau bahasa Indonesianya saham dengan hak suara multiple. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak cuplikan tanya jawab dari CEO GoTo, Pak Andre. Apa itu struktur SHSM? Ini memberikan hak kepada para pendiri, kebetulan kami bertiga dan juga ada beberapa orang lain dan juga beberapa tim manajemen untuk mendapatkan hak suara mayoritas sehingga kami dapat mengambil keputusan secara cepat dan juga mengeksekusi strategi jangka panjang dan juga menumbuhkan bisnis sejalan dengan visi jangka panjang kami. Nah, simpelnya coba saya jelaskan ya. Lembar saham yang ada di GoTo itu dibagi dengan dua seri A dan seri B, di mana hak suara pemegang saham seri B itu 30 kali lebih kuat dibandingkan seri A. Jadi kalau kalian punya satu lembar saham seri B, voting suaranya itu 30 kali lipat dibandingkan seri A. Nah, kita sebagai masyarakat yang membeli IPO GoTo itu akan dapat saham seri A-nya GoTo. Kalian bisa lihat di layar. Ini adalah daftar kepemilikan saham seri B yang rata-rata dimiliki oleh para foundernya GoTo. Ada Andre, Kevin, William, Melissa, dan juga di PT Saham Anak Bangsa ya. Sehingga bisa disimpulkan dengan saham suara multiple ini, itu para founder bisa lebih efektif dalam menentukan arahnya perusahaan ya, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Dan sistem ini adalah yang pertama di Indonesia. Waktu pas tahun lalu, pas persiapan GoTo IPO, OJK juga membuat peraturan tentang saham dengan hak suara multiple ini untuk mempersiapkan GoTo bisa menggunakan skema ini ya. Jadi saya bisa bilang bravo lah untuk pasar saham Indonesia yang sudah punya sistem seperti ini. Saya rasa kedepannya bisa aja ada yang pakai skema seperti ini lagi. Nah, yang kedua adalah opsi penjatahan lebih dan stabilisasi harga. Menurut saya ini adalah hal baru ya yang saya pelajari. Jadi pelaksanaan opsi penjatahan lebih hanya dilakukan jika pemesanan yang dilakukan saat IPO itu melebihi jumlah saham yang ada, sehingga ini biasa disebut sebagai oversubscribe ya. Nah, jatah saham yang dilakukan untuk stabilisasi harga ini ada 7,8 miliar lembar saham. Dan supaya lebih detailnya, coba kalian lihat di layar berikut. Ini saya bandingkan ya dari laporan prospektusnya GoTo before dan after penambahan opsi lembar saham, yaitu dari masyarakat yang 52 miliar
itu ditambah 7,8 jadi 59,8 miliar yang diambil dari saham treasury-nya GoTo. Jadi ini hal baru menurut saya sih. Nah, cukup tentang informasi data saham, kita bahas tentang karakter bisnis dan prospek. Untuk karakter bisnis sendiri, yang pertama saya mau bahas tentang diversifikasi produk. GoTo punya 3, yang on demand dari Gojek, e-commerce dari Tokopedia, dan fintech dari digital wallet GoPay. Dari sisi Bukalapak, mereka punya 2, e-commerce-nya yaitu Bukalapak itu sendiri, dan O2O atau online to offline melalui digitalisasi UMKM atau mitra Bukalapak. Nah, poin kedua ini yang menarik adalah karakter bisnis, apa yang mereka mau highlight dan apa yang mereka mau kerjakan. Dari sisi GoTo adalah network effect yang ditimbulkan dari menggabungkan banyak ekosistem sehingga bisa memberikan added value melalui hyperlocal dan ekosistem fintech. Saya coba jelaskan secara singkat ya. Nah, network effect ini terjadi jika ekosistemnya, contohnya ya, ekosistem Gojek collab sama ekosistemnya Tokopedia, ini menghasilkan hyperlocal. Hyperlocal itu supaya setiap poin daripada penjual dan pembeli ini semakin dekat sehingga dengan adanya on-demand Gojek ini pengiriman barang bisa lebih cepat. Tidak hanya dalam 1 hari atau one day service, tapi 2 jam udah nyampe barangnya ya. Nah, ditambah dengan ekosistem fintech, di mana GoPay-nya ini tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga bisa digunakan sebagai alat investasi, pembelian asuransi, bisa juga untuk pendanaan dan profiling digital supaya mendapatkan pendanaan yang maksimal. Di sisi Bukalapak sendiri, karakter bisnisnya adalah mereka menggunakan strategi all commerce yang menghubungkan end user dan mitra Bukalapak dengan supporting supply chain dari e-commerce Bukalapak sehingga warung-warung ini bisa menjual tidak hanya produk yang offline tapi juga produk digital seperti pulsa, token listrik dari si Bukalapak ini. Dan juga kedepannya Bukalapak akan mengembangkan dropship point untuk mengirimkan berbagai jenis barang yang SKU-nya atau barangnya itu tidak dimiliki warung itu sendiri. Jadi all commerce ya, online to offline juga termasuk sehingga mereka menyebut ini sebagai strategi yang all commerce. Oke, ketiga tentang prospek. Apa sih yang mereka lihat dari prospek di Indonesia khususnya ya? Kita bahas yang GoTo. GoTo menyasar pasar digital yang masif, terutama di Indonesia. Nah, pasar digital ini apa aja sih? Meliputi yang on-demand, e-commerce, dan fintech. Nah, mereka setelah bisa benar-benar menguasai Indonesia, mereka akan go ke Asia Tenggara. Sekarang sudah ada beberapa project yang mereka lakukan, seperti GoFit di Vietnam, terus ada juga di Singapura dan di India, sehingga pasar digital ini semakin masif dan menjadikan Indonesia sebagai hub di Asia Tenggara. Sedangkan Bukalapak itu melihat potensi yang ada di kota-kota kecil di Indonesia. Menurut data mereka, 90% masyarakat Indonesia itu tinggal di luar kota Tier 1. Tier 1 definisinya Bukalapak adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Sehingga mereka mau konsentrasi untuk mengembangkan market-market UMKM offline di daerah-daerah di luar kota Tier 1 ini. Nah, itu adalah perbandingan prospek antara GoTo dan Bukalapak. Nggak adil kalau kita cuma lihat prospek ya, kita harus lihat resiko usaha. Nah, ini saya rangkum resiko usaha ini dari Prospektur, Laporan Keuangan, dan Public Expose. Saya lihat beberapa kesamaan antara GoTo dan Bukalapak. Yang pertama, dua-duanya sama-sama merugi sejak didirikan. Dan resiko ini bisa berlanjut sehingga perusahaan ini mungkin bisa tidak mencapai profitabilitas. Mungkin ya, resiko itu mungkin. Kita berharapnya tidak, tapi harus aware. Yang kedua adalah faktor regulasi, terus kebijakan, terus perilaku customer. Karena mereka ini marketplace, usernya banyak, ya jadi terpengaruh. Kemudian reputasi. Reputasi ini kan penting banget. Bisa terganggu karena misalkan masalah IT, ada downtime, error, ada bug misalkan. Atau mungkin ada pengaduan customer karena komplain barangnya nyampe nggak sesuai harapan gitu kan. Nah, itu reputasi. Kemudian resiko usaha, persaingan usaha. Persaingan usaha ini jelas ya, kita tahu ada Shopee, ada Lazada, bahkan ada AliExpress masuk ke sini. Jadi persaingan usaha ini adalah resiko bisnis yang mereka hadapi. Tapi untuk khusus GoTo,
Ada poin resiko yang cukup unik ya, yaitu karena GoTo ini merupakan akuisisi atau gabungan dari banyak bisnis usaha, menyebabkan ada kemungkinan bahwa kondisi laporan keuangan itu tidak sesuai dengan actualnya, dan juga ada keterbatasan data untuk kita sebagai investor mencari lebih detail. Jadi itu khusus GoTo. Oke, kita lanjut ke bagian indikator bisnis dan finansial. Saya coba kasih definisi ya untuk indikator bisnis dan finansial. Ada GTV atau TPV. Ini intinya sama aja, yaitu volume rupiah yang terbayarkan di platform masing-masing. GoTo menggunakan GTV, Buka menggunakan TPV. Jumlah transaksi ini sama, annual transaction per user ini sama, adalah jumlah user yang melakukan transaksi 12 bulan terakhir. Lalu kita bagi ya berdasarkan user, yaitu kita mau melihat volume transaksinya atau jumlah transaksi satu user itu berapa, dan juga berapa kali user ini melakukan transaksi, supaya kita lihat user ini tuh seberapa engage sama platform ini. Nah, ini adalah data perbandingannya. Saya bagi ke dua bagian ya. Yang bagian atas itu untuk mengetahui skala bisnis, dan ini supaya apple to apple saya gunakan datanya Tokopedia ya, bukan termasuk dengan Gojek ya, Tokopedia aja. Nah, dari sisi GTV, Tokopedia itu rata-rata 3,6 kali lipat lebih besar daripada Bukalapak. Dari sisi jumlah transaksi juga 3,3 kali lipat lebih besar. Dan dari sisi user ya, annual transaction user itu Tokopedia 2,5 kali lipatnya Bukalapak. Ya, saya jadi ingat bercandaannya William Tanuwijaya waktu pas Q&A ya, yang bilang yang kayak gini lah. Dengan sistem integrasi ini, kami yakin kami memiliki keunggulan lebih. Saya sering bercanda dengan partner-partner saya, hanya di GoTo kita bisa menikmati beli 1 dapat 3. Beli 1 dapat 3 itu juga ternyata kelihatan dari angka ya, bahwa Tokopedia itu juga ya skalanya 3 kali lipat lebih besar daripada Bukalapak gitu ya. Lalu berikutnya kepercayaan user ya. Kepercayaan user ini saya lihat dari nilai transaksi rata-rata dan juga jumlah transaksi. Pastinya ya, semakin besar jumlah nilainya berarti semakin percaya, semakin trust user ini. Dan Tokopedia rata-rata lebih besar daripada Bukalapak. Lalu untuk jumlah transaksi per user ini kurang lebih sama ya. Tokopedia cenderung lebih konsisten, sedangkan Bukalapak naik turun dari 18, 46 turun ke 26 gitu ya. Oke, ini adalah indikator bisnisnya. Kita sebelum move ke yang finansial, saya ada dapat satu data lagi nih ya dari Statista, yaitu kunjungan web tiap bulan di Tokopedia versus Bukalapak. Mungkin ini nggak fully relevan karena sekarang udah pakai gadget ya, bukan website. Tapi kelihatan Tokopedia kunjungan webnya itu lebih tinggi daripada Bukalapak dari all time ya. Ini menurut datanya Statista. Next, kita bahas tentang laporan keuangan untuk tahu indikator finansialnya. Nah, di grafik di depan ini kalian bisa lihat untuk aset, liability, dan equity. Seperti yang kita tahu, aset adalah penjumlahan liability dan equity. Jadi kalian bisa lihat grafiknya di sini ya. Dan untuk equity dan liability sendiri itu kita punya rasio debt to equity ratio ya, untuk melihat rasio hutang dibandingkan ekuitas. Dua-duanya bagus ya, di bawah 1 kali. GoTo 0,14, Bukalapak 0,34. Dan saya tambahkan juga ada price to book value dan price to earning ratio. Nah, untuk price to earning ratio mungkin kita nggak terlalu bahas dalam karena earningnya negatif. Kita akan bahas di next slide untuk masalah tentang earning. Tapi price to book value ini yang cukup menarik ya. GoTo itu waktu pas IPO, target IPO-nya GoTo itu 3,17 kali lipat price to book value-nya. Bukalapak saat IPO itu mahal banget, 51,3 kali. Nah, maksudnya kali ini apa sih? Harganya itu berapa kali lipat lebih mahal daripada harga bukunya atau harga dari nilai aslinya. Semakin besar kalinya artinya semakin overprice. Ya GoTo juga overprice sih, 3 kali lipat lebih mahal. Tapi kalau dibandingkan Bukalapak, ya ini termasuk worth it ya gitu kan. Apalagi Bukalapak sekarang kan udah turun ya dari harga 850 ke 276 saat video ini dibikin. Dengan harga 276 aja masih 9 kali lipat lebih mahal daripada nilai buku. Jadi GoTo kalau dibandingkan sama Bukalapak itu worth it ya. Nah, ngomongin tentang expense tadi ya, tentang beban.
dan tentang pendapatan. Nah, ini kita lihat ya. Dua-duanya rugi. Makanya saya merahin semua di sini. Dan ruginya bombastis banget ini. Ini triliun rupiah loh ini, ribuan miliar nih triliun rupiah ya. Dan saya ulik lebih dalam tentang apa sih yang membuat mereka rugi segini besarnya, beban apa sih yang paling mereka harus tanggung gitu ya. Dan ini adalah bagian top 3 bebannya mereka. Dan di sini paling besar adalah biaya marketing dan promosi GoTo dan Bukalapak. Nah, di sini yang menarik ya dari GoTo adalah di 2020 GoTo sempat menurunkan beban marketing mereka. Tapi secara user ini nggak terlalu drop turunnya. Jadi ini indikator yang bagus ya bahwa ketika mereka agak sedikit nurunin promonya mereka, tapi user tetap menggunakan. Sedangkan Bukalapak untuk biaya promosi tetap konsisten ya di sini. Kita ke next berikutnya untuk membahas tentang perbandingan net loss. Nah, ini harus jadi concern kita bersama. Kita kalau recall tadi ya ada resiko bahwa perusahaan mungkin tidak bisa membuat profit untuk selama-lamanya. Tapi di sini kita lihat ya seberapa besar sih sebenarnya loss-nya GoTo. Di tahun 2018 loss-nya GoTo dibandingkan Bukalapak itu 5,6 kali lipat lebih banyak loss-nya. Loss-nya loh ya, 5 kali lipat lebih banyak. 2020 9 kali lipat lebih banyak. Ya, jadi memang beli 1 dapat 3 dan juga secara scalability 3 kali lipat lebih baik ya, lebih dominan, 3 kali lipat lebih besar. Tapi loss-nya 9 kali lipat lebih banyak. Nah, ini harus jadi pertimbangan kita bareng-bareng ya sebagai investor. Nah, loss ini kan tadi dibahas ya karena penggunaan untuk marketing dan promosi, dan itu sangat bergantung banget pada strategi marketing daripada manajemennya, strategi pengelolaan dana investasi ini, strategi untuk bisa managing loss supaya nggak loss terus, supaya bisa profit. Makanya next kita akan bahas tentang manajemen perusahaan. Kita bahas manajemen perusahaan GoTo. Kalau ngomongin manajemen perusahaan GoTo, yang paling saya suka adalah tentang saham dengan hak suara multiple. Ini sudah kita bahas detailnya sebelumnya, tapi yang jelas ini menjadi gambaran bahwa para foundernya GoTo ini punya komitmen sehingga mereka tuh sampai repot-repot bikin sistem dan mengajukan ke OJK supaya bisa diimplementasikan saham dengan hak suara multiple ini. Karena saya lihat ini hal yang baru, satu hal yang baru, yang kedua adalah bentuk komitmen manajemen GoTo. Jadi ya no comment on that one, it's a good thing untuk manajemen GoTo supaya bisa lebih aktif lagi dan mewujudkan visi jangka panjang untuk GoTo itu sendiri. Manajemen Bukalapak. Nah, seperti yang kita tahu Bukalapak itu kan didirikan oleh Muhammad Fajrin, Ahmad Zaki, dan Nugroho. Dan di sini kepemilikan saham mereka itu saya catat dari data pas saat mereka IPO. Dan tapi sayangnya para founder ini tuh tidak langsung terlibat dalam proses manajemen perusahaan. Sekarang para manajemen ini sudah diganti oleh tenaga-tenaga profesional lain yang lebih detailnya dijelaskan oleh Bapak Rahmat Kamiuddin dalam cuplikan waktu pas public expose di video berikut. Sebagai perusahaan teknologi yang berusia lebih dari 1 dekade, Bukalapak telah bertransformasi menjadi suatu perusahaan yang pengelolaannya telah diserahkan dari para pendirinya kepada profesional. Proses transisi ini telah dimulai sejak tahun 2016 secara bertahap dan dilaksanakan dengan terus menjaga visi, misi, dan semangat Bukalapak sejak awal didirikan. Nah, jadi untuk manajemen perusahaan bisa saya simpulkan bahwa GoTo lebih positif karena masih founder-led, dipimpin oleh foundernya sendiri dan punya hak suara multiple dibandingkan Bukalapak ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Saya coba menjawab pertanyaan apakah saham GoTo akan seperti saham Bukalapak ya yang turun. Pertama, naik turunnya harga saham itu tidak terpengaruh dari performa perusahaan. Itu terpengaruh langsung dari aktivitas market. Makin banyak yang beli, makin naik. Makin banyak yang jual, makin turun. Meskipun perusahaannya itu sebenarnya doing good. Jadi, saya cuma mau share pandangan saya pribadi sebagai investor melihat saham GoTo itu gimana. Ada beberapa poin yang saya catat ya. Yang satu,
komitmen manajemen GoTo itu luar biasa. Mereka menunjukkan dengan effort yang ekstra untuk bisa mengenable saham dengan hak suara multiple di pasar Indonesia yang pertama kali. Itu artinya komitmen yang luar biasa supaya mereka bisa punya suara yang kuat untuk menentukan perusahaan ini sesuai dengan visinya mereka. Jadi itu menurut saya bisa menjamin stabilitas harga. Bukan menjamin lah ya, tapi mendukung stabilitas harga. Yang kedua, GoTo ini menerbitkan saham gotong royong, yaitu saham kepemilikan oleh karyawan, mitra-mitra, pengemudi ojek online yang aktif, dan ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka ini sudah menggunakan aplikasi GoTo, Gojek, dan Tokopedia ini sebagai rasa bentuk kepemilikannya mereka. Karena punya saham itu kan seperti punya perusahaannya kan, bukan untuk bukan sekedar hanya untuk mendapatkan nilai rupiah, tapi punya rasa kepemilikan. Dan ini juga membuat menjaga stabilitas harga gitu kan. Ketiga, adanya agen stabilisasi waktu pas proses IPO yang ditunjuk adalah CIMB Sekuritas. Ini menurut saya juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas harga. Nah, yang terakhir ini adalah tentang value yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri terhadap Indonesia. Kita udah bicara Indonesia ya. Coba bandingkan atau misalkan coba kalian saya ajak untuk bayangkan. Coba bayangkan Indonesia tanpa Gojek dan Tokopedia. Tokopedia dan Gojek tutup seminggu gitu misalkan. Kira-kira gimana Indonesia? Coba kalian bandingkan dengan misalkan Bukalapak dan mitra-mitranya tutup selama seminggu. Kira-kira mana yang dampaknya lebih besar? Nah, itu kalian jawab sendiri. Itu adalah kesimpulan kalian sendiri. Dan baik lagi, video ini bukan untuk saran ya, beli atau jual, saya nggak mau kasih saran. Itu take your own research, ini researchnya saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, like video ini dan bagikan ke teman kalian, dan juga subscribe ya channel Investor Lokal. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.